Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zikril ahadis wal asaril waridati fi raf'il ilmi. Faslun fi zikri al ahadisi wal asari al waridati fi raf'il ilmi. Membahas tentang menyebutkan hadis-hadis Nabi. Wal asar itu ucapan atau ya sebangsa hadis tapi dari sahabat. Jadi kalau hadis itu dari Kanjeng Nabi, kalau asar dari sahabat. Al-waridati kang tumeka. Fi raf'il ilmi, dalam ilangi ilmu. Wa nuzulil jahli, lan temurune kebodohan. Wa indarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lan pangilinge Kanjeng Nabi. Mengingatkan, indar itu mengingatkan, Nabi mengingatkan maksudnya. Wa i'lamihi, lan kabari Kanjeng Nabi, maksudnya mengabarkan, Nabi mengabarkan. Bi annal akhirah, kelawan setuhune zaman akhir iku syarun, elek. Zaman akhir iku elek. Wa anna ummatahu, lan setuhune umate Kanjeng Nabi iku satat tabi'u, bakal katut sapa ummatuhu al muhaddasati ing hal-hal baru utawa new era. Apa bahasane? Model baru. Minal umuri, saking perkara-perkara. Wal bid'ailan bid'ah. Wal ahwailan hawa, kekarepan utawa hawa nafsu. Mereka akan mengikuti gaya-gaya baru, model-model baru, bid'ah baru. Wal ahwa, lan kekarepan. Wa anna dina, lan setuhune agama innama ya beko inda khosotin minan nas, dan sesungguhnya agama itu hanya tertinggal atau tersisa terhadap beberapa gelintir orang-orang tertentu yang mau mendalami agama. Sehingga agama itu sudah tidak lagi menjadi bagian mayoritas yang dipelajari, tapi hanya orang-orang tertentu atau hanya segelintir orang.
Nanti akan kita pelajari bagaimana Nabi itu menjelaskan, dan para sahabat juga menjelaskan tentang hilangnya ilmu. Ya apa hilangnya ilmu itu? Terus turunnya kebodohan atau munculnya kebodohan. Dan Nabi sudah memberitahu bahwasanya akhir zaman itu adalah elek, atau bahkan mungkin saelek-elek zaman ini akhir zaman ini. Kenapa seperti itu? Di mana umat Kanjeng Nabi itu mengikuti trennya zaman, mengikuti model-model baru, ya, mengikuti bid'ah-bid'ah baru, hawa nafsu. Contoh misalkan hal-hal baru wake, bid'ah baru wake. Pernah dengar ini ya, yang pernah kena kasus kemarin itu, sing kalimat syar'i, pokoknya diri-diri kudu syar'i. 6. Ini saya dekat baca sama apa? Kenapa? Kumpul. Kumpul apa? Kumpul Sama siapa? sama itu aja. Misalnya macam-macam. 6. Jadi ada istilah yang digiring, jadi opini publik itu digiring dengan kalimat syar'i. Ini gak syar'i gak oleh. Jilbab dilabeli syar'i, cene payu. Perumahan dilabeli perumahan syar'i. Pernah dengar ya? Karo? Pernah. Koran gak ono. Yang kapan hari ketangkep polisi itu gara-gara ada pembohongan terkait uang apanya itu, belum DP-nya atau apanya, DP 0 dan sebagainya, itu syar'i. Jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat syar'i. Bisa jadi itu propaganda. Paham ya? Kalian yang anak pesantren yang paham, jangan sampai terkecoh dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan itu agamis. Ya, seakan-akan itu agamis. Oh, lebih gitu ya. Oh, sing dodol gawe jubah. Oh, jangan itu. Ada kayak Abu Jahal ya, apa? Ya kan? Jangan terkecoh. Dan banyak di antara kita itu yang nggak pernah belajar agama secara dalam, delok casing sing seperti itu langsung terobsesi, langsung terkesima. Wih, dieloki. Paham ya? Banyak korban-korban YouTube, korban-korban TikTok, korban Instagram, Facebook itu. Nah itu. Qala dawuh sapa Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan, yakbidu jabut sapa Allah Gusti Allah al ulamaa ing para ulama. Wa yakbidu lan nyabut sapa Allahu Allah. Sapa Allah al ilma ing ilmu ma'ahum sertane ulama. Fatan sya'u mongko muncul, mongko tumbuh Fatan sya'u mongko muncul atau tumbuh sopo ahdasun anak-anak muda. Yanzu itu apa ya? Nek arti secara teks yanzu itu menyetubuhi. Sapa ba'duhum sebagiane ahdas ala ba'd ing atas sebagian liyane. Nazwal airi koyok dene numpai unta. Wayakun lan ana sapa asyaikhu wong tuwa fihing ing dalem ahdas iku mustad'afan wong apes, wong lemah. Bagaimana Allah menghilangkan ilmu itu? Gampang. Langsung dimatikan sumbernya. Bukan ilmunya dicabut moro-moro wong iku
jadi goblok. Ya mungkin ada. Cuma yang diriwayatkan oleh para sahabat, Allah menghilangkan ilmu di muka bumi ini dengan cara mematikan atau mencabut para ulama. Bersamaan dengan dicabutnya para ulama, maka ilmu-ilmunya juga hilang. Makanya ini yang ditakutkan Sayyidina Abu Bakar dulu ketika beliau punya ide ingin mengumpulkan mushaf. Karena banyak dari para hufat yang ikut perang Badar itu meninggal dan dikhawatirkan ini karena dikumpulno. Engko para hufat ini maksudnya bantek. Dan pada akhirnya Al-Qur'an tidak terbukukan jadi mushaf. Paham ya? Dan selesai dari berapa periode itu Abu Bakar, Umar, Utsman, selesai di zaman Sayyidina Utsman. Dengan berbagai macam proses. Lah nek wis pong alim-alim iki padha meninggal, padha ditimbali pangeran, ya wis ilmune juga hilang. Makanya yai-yai ketika beliau membuat kitab, menyusun karangan itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena beliau punya karya yang bisa ditinggalkan secara tulisan. Ada manuskrip, ada teks, ada apa ya bahasanya? Peninggalan. Makanya Nabi itu meninggalkan itu apa? Yang ditinggalkan Nabi itu cuma 2. Taraktu fikum amrayni. Taraktu fikum amrayni intamasaktum bima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnah Rasulih. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Yang mana kalau kamu berpegangan pada kedua ini kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Quran dan hadis. Nah, bahasa meninggalkan ajarannya berupa kitab. Beliau punya berapa kitab peninggalannya? Banyak. Salah satunya ini sama Adabul Alim dan masih banyak juga yang lain. Kiai Ahmad Dahlan juga punya. Kiai-kiai yang lain banyak. Imam Nawawi Al-Bantani juga punya. Ya. Di Rembang itu banyak kiai-kiai yang ahli fikih sama siapa, ahli ini ke siapa. Pada tahun berapa saya lupa, itu Kiai Haji Sahal Mahfud sebagai beliau itu pakar fikih meninggal. Secara beliau orang tua, kiai sepuh, ya tua ilmunya, ya tua usianya. Paham ya? Ada orang itu tua ilmunya, muda usianya. Dibanding orang yang tua ilmunya juga tua usianya itu beda. Secara karakter, secara emosional itu beda. Jeneng arek enom kayak geni. Paham ya? Bergejolak. Tapi nek wis tuwa iku tenang. Ngerti ngomong ya? Nek arek enom wani gelut, ngetono dalil, wani tukaran dalil, wani debat, wani gelut. Nek sing tuwa enggak. Piye carane umat iki adem, akur, ayem, tentrem. Diselesaikan dengan baik-baik. Nek enom enggak. Maksudnya tuwa ilmune apa? Ilmune akeh. Nafsune bergejolak. Bedane wong usia enom ilmu tua karo usia tua ilmu tua. Makanya ketika ada peninggalan berupa manuskrip, berupa karangan itu sangat bagus untuk sebagai apa ya, pedoman. Biyen Mbah Hasyim yopo ya, kita lihat dari karangan beliau. Nah begitu. Warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada. Ketika Abu Umamah ketika Rasulullah itu haji wada, koma berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adama. Nabi berdiri di atas unta. Adama itu coklat. Faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi. Beliau jumeneng ndukure unta. Terus mengucap
Ya ayuhan nas, he para menungso. Ya ayuhan nasu, khudzu minal ilmi. Golek ana ilmu, menuntutlah ilmu qabla an yukbado, sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabla an yurfa'alan, sadurunge ilmu itu diangkat atau dihilangkan. Minal ardi, saking bumi. Belajar sebelum ilmu itu hilang, sebelum ilmu itu musnah dari muka bumi. Ala iling-iling, inna dhahabal ilmi, setuhune ilange ilmu iku dhahabu hamalatihi, setuhune ilange ilmu iku bersamaan dengan ilange wong sing nggawa ilmu. Ilange ilmu iku nyertane berserta dengan ilange wong sing nggawa ilmu. Maka sebelum ilmu itu dihilangkan, maksudnya apa? Sebelum orangnya itu hilang, sebelum orangnya itu meninggal, sebelum orangnya itu gak ono, nah iki. Carilah ilmu kepada guru itu. Saya kira saya nggak usah menjelaskan kenapa golek ilmu itu kudu ono gurune. Karena ini sudah kalian pelajari di kitab Ta'lim Muta'alim. Fasa'ala, mongko takon hu ing nabi. Sapa sing takon? A'rabiyun. Nah, iki faile di belakang. A'rabiyun, wong Badui. A'rabi, wong Badui ku wong suku Arab yang tinggal di perkampungan, di pedalaman. Faqala, mongko ngucap sapa Badui, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, kaifa yurfa'u al ilmu minna, ya napa ilmu iku saged ilang dugi kita. Kaifa yurfa'u al ilmu, ya napa ilmu iku diangkat saking kita, ya napa ilmu iku bisa hilang saking kita. Wa baina azhurina al-masahifu, dan wa baina azhurina, lan di antara kita, di antara depan kita, lan iku tetep di antara depan kita al-masahifu utawi masahif, kitab-kitab. Bahasanya wong Badui sangat simpel. Ayo napa ilang ilmu kita? Wong di depan kita ini ada kitab. Ngerti ya maksudnya ya? Ya apa ilange wong ngarepe kita ana kitab. Waqat ta'allamna ma fiha. Nah, dan kita sudah belajar apa-apa yang ada di dalam masahif. Waqat ta'allamna, lan teman-teman wis sinau sapa kita ma ing syai, ma ing barang fiha ing dalem masahif. Wa 'allamna, lan sampun mucalaken sapa kita ha ing masahif. Alamna, mengajarkan. Abna anak ing anak-anak kita, wanisa analan istri-istri kita, wahud damanalan pembantu-pembantu kita. Kita sudah mengajarkan. Ya napa ilmu saged ical. Wong ngajengi kita niki wonten kitab. Dan kita sudah mengajarkan apa-apa yang ada di dalam kitab itu kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada pembantu-pembantu kita, pada masyarakat kita sudah kita ajarkan. Ya apa? Farafa'a, iki. Farafa'a ilaihi ra'suhu wa huwa mugdibun. Farafa'a mongko ngangkat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring A'rabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi wa huwa mugdibun, lan Kanjeng Nabi wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi iku mugdibun
Mbendo. Mudhibun iku angry. Pakola lan ngucap sapa Kanjeng Nabi. Ha iki. Jenenge Badui ya ngomongnya ya sak olehe gak di iki wis pokoke terlintas apa karepe diomongno mentan. Ya apa iso ilang. Jawabe Kanjeng Nabi. Pakola moko dawuh sapa Kanjeng Nabi wa hadhil yahudu wan nasara baina azhurihim al-masakhifu. Yahudi Nasrani iku nek ngarepe iki ana kitab, ana masakhif. Walam ya ta'ala kulan ora padha cekelan sapa Yahudi Nasrani. Minha saking masakhif. Bi harfin fi maja'ahum bihi anbiya'uhum. Bi harfin kelawan huruf fima ing dalem barang. Ja'a kang teka hum ing Yahudi Nasrani bihi kelawan masapa anbiya'uhum nabi-nabine Yahudi Nasrani. Delok Yahudi Nasrani iku. Di depan mereka tuh ada kitab. Tapi tidak dijadikan panutan. Mereka tidak berpegang teguh kepada kitab itu. Mereka tidak berpegang teguh terhadap apa yang sudah nabi-nabi mereka ajarkan. Ayo, jaminan kan. Paham maksudnya? Ono kitabe. Tapi gak di apa? Sudah dipelajari, bahkan diajarkan. Tapi tidak dijadikan pedoman. Itu. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La yazalu an-nasu mustamilina bi khairin ma atahum al-ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La yazalu an-nasu, la yazal masih selalu, la yazalu selalu sapa an-nasu menungso iku mustamilina menyandang bi khairin kelawan kebaikan manusia masih menyandang masih cek apik lah bahasanya. Menungso ku cek apik, cek apa, cek menyandang kebaikan, keapian. Ma'atahum al ilmu, selagi cek ketekan ilmu, masih selagi dia masih berpegang teguh kepada ilmu. Min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Selagi ilmu itu datang dari sahabat-sahabat Nabi, wa akabirihim dan para ulama-ulamanya, para penggede maksudnya. Ya ulama. Fa idza atahum al ilmu, jika ilmu itu datang min kibali asogirihim saking arahe wong-wong sing bodho, faida atahum nalikane teka hum ing anas apa al ilmu ilm min kibali asogirihim saking arahe wong bodho, referensi keilmuan dari orang yang bodoh, wong sing gak ngerti. Watafarraqat lan pecah apa ahwauhum kekarepane anas, kekarepane menungso. Halaku mongko bakal hancur sapa anas. Manusia itu masih baik selama ilmu yang mereka peroleh, selama mereka itu dapat ilmu atau belajar dari para sahabat Kanjeng Nabi dan para ulama. Maksudnya ulama yang memang qualified. Dan apabila ilmu yang mereka dapat itu dari orang-orang yang bodoh, wong gak paham ilmu tapi sok apa jenenge? Apa ya?
sok paham. Angger wis digaene jubah kaya yai gede kaya wali berfatwa. Padahal ben ora tahu belajar, ora tahu mondok. Ngikuti tren. Banyak yang seperti itu. Engko takai dalil takai fikih usul fik yang mendalam ora paham. Soalnya ngajine teko tarjamah. Ketika ilmu yang dipelajari manusia itu dari orang-orang yang semacam itu, terus manusia itu memiliki kekarepan, memiliki keinginan yang bermacam-macam. Yang mana keinginan satu dengan keinginan yang lain itu saling berbenturan. Paham ya maksudnya? Situk kepingin gawe warkop sing gede, situk kepingin gawe bar sing gede, sak nggon, sak desa. Apa sak jalur misalkan. Kekarepannya macam-macam. Wah, supaya aku kepengin gawe sirkuit balapan nang kota misalkan. Mau kepingin karuan. Makanya kenapa di negara kita itu semua ada perizinan. Katanya bangun opo ya. Pertukuan itu ada surat izin dari tetangga kanan kiri. Disowani, dijalui apa jenenge? Tanda tangan. Pak, Bu, Mbah, nyuwun sewu badhe mah bangun iki. Oh, iya. Ya ngono ku ya nggawa gula, nggawa beras biasane ngene. Sowan. Nah, itu sebagai lampiran nanti kalau ngurus IMB, izin mendirikan bangunan. Makanya di negara kita itu ditata sedemikian rupa supaya tidak terjadi semrawut. Andaikan keinginan semua manusia itu dituruti, jadi apa? Paham ya? Makanya ditata oleh negara melalui mekanisme seperti itu. Supaya apa jenenge? Tertata. Gak sakarepe dhewe. Ojo ada tutuk endi jenenge? Negara. Di pondok iki lho. Di mana kiriman barangnya ono aturane. Iya kan? Kenapa nggak boleh ngirim makanan? Kenapa nggak boleh ngirim uang? Diselipkan di apa jenenge? Kiriman itu. Tahu kan? Kenapa? Bisa jadi karena pondok sakmene gede nih, arek sakmene akeh. Ya kan orang tuanya ini ngirim sego pecel. Sing nangguk pos ditipi lali. Karena ngirimnya tidak pada waktunya, gitu kan. Sampai berada ternyata sampai busuk. Ternyata di dalam itu ada uangnya. Dan gak wis iki pecel wis mambu dibuang. Padahal jerene ono duwike. Ya kan? Ditata, duit wis kirana nangguk nang sekolah ngene, ngirim duit, sangu. Apa langsung nang Bank Santri? Langsung Bank Santri. Langsung dikekno nang areke. Diatur supaya itu tadi enggak semrawut. Warawa Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. La taqumu as-sa'atu. La taqumu sa'atu, ora terjadi apa as-sa'atu kiamat. Hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablah. Sibron bi sibrin. Wa dhira'an bi dhira'in. La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablah. Sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku ini berperilaku seperti perilaku umat-umat sebelumku atau umat-umat terdahulu. Ngerti?
kiamat tidak akan terjadi sampai umatku ini berperilaku sebagaimana perilaku umat-umat terdahulu. Shibron bi shibrin wa dhiro'an bi dhiro'in, ini artinya sedikit demi sedikit. Fakila mongko den ucapake, ya Rasulullah, kafari sawar rumah, nah, nopo kados Persia kali Rom. Faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi, waman anasu illahum, terus apa mana gak koyo mereka. Nah, paham ya? Terus apa mana gak kaya mereka? Kafari sawarum nopo kados Persia kali Rum. Nabi jawab, waman annas ilahum. Terus apa mana gak kaya mereka? Jadi umat Kanjeng Nabi semakin lama mestinya semakin zaman ini semakin maju dengan peradaban ilmunya, maju dengan luhurnya budi pekerti, maju dengan apanya ya, budaya tradisi yang semakin baik kan begitu. Tapi enggak, ini perkembangan zaman semakin lama akan kembali lagi seperti zaman biyen, sedikit demi sedikit. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama dengan yang atas. Sama dengan yang atas. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Latat ba'unna. Latat Latat tabi'anna, afwan. Latat tabi'anna. Sananaman kana qablakum. Kamu mengikuti kebiasaan-kebiasaan man kana qablakum, orang sebelum kalian. Shibron wa dhiro'an, sedikit demi sedikit. Maksudnya ini dalam artian yang negatif ya. Dalam artian ini adalah yang negatif. Hatta lau dakhulu, walaupun mereka sampai masuk fi hujri dabbin, lobang biawak, tabi tumuhum, maka kalian akan mengikuti mereka. Kulna ya Rasulullah, al Yahud wan Nasoro, apakah kados Yahudi Nasrani wahai Rasulullah? Kola faman. Nah, terus apa? Ah, begitu. Paham ya ini ya? Mengikuti kebiasaan sebelum umat Kanjeng Nabi, yang mana kebiasaan ini tidak menuju kepada suatu kebaikan, tapi pada suatu keburukan. Kembali ke zaman jahiliyah, atau mungkin bahkan zaman-zaman sebelum zaman jahiliyah. Makanya kemarin saya omongkan itu ada kata maso ibu kaumin indah kaumin fawaidu. Musibah bagi suatu kaum itu menjadi pelajaran bagi kaum yang lain. Biyen zaman nabi-nabi iki diadab karo pangeran ngene iku lapo? Oh ngene. Ya berarti aja kaya kamu tidak usah merasakan
Nggak harus kamu punya sakit emah untuk merasakan lorone emah nek kambuh iku ya apa. Cukup kamu lihat teman-teman yang sakit emah. Lapo sampean kok sakit emah? Iya, aku turune ke dalon. Banyu putih kurang, mangane sering telat, seneng pedes. Lah kan begitu. Kopine kenceng, kopi gatek gula. Sedina ping 5, kok sembayang. Lah itu kan kamu kan gak harus nyoba. Wah, aku mos iya bisa rasane kok ndelok kancaku angger wetenge apa mae kambuh iku sok melungker ngono. Gak usah. Paham ya ini ya? Warawa at-Tabrani an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Tabrani, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awwala hadhil ummati khiyaruhum. Inna awwala hadhil ummati khiyaruhum. Setuhune awal umat iki ono iku khiyaruhum. Khiyaruhum itu wong-wong pilihan. Wa akhiroha syiraruhum, dan pada akhir umat ini adalah syiraruhum, wong-wong elek, mukhtalifina kang podo berselisih, mutafarrikin kang podo pecah-pecah. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sapa wong sing beriman kepada Allah dan hari akhir. Fal ta'tihi maitatuhu, semoga saja segera dijemput ajalnya. Wa huwa hale utawi man iku yakti teka sapa man ilan nasi maring menungso ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Orang itu mendatangi manusia ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, mendatangi manusia seperti dia suka ketika ini bahasa gampangane simpel. Kamu senengane anggur dan seneng ketika awakmu iki dikei anggur, paham ya? Nah, kamu itu mendatangi orang lain sebagaimana kesukaannya. Oh, koncoku seneng digawono kopi robusta. Nah, tak gawane lek iki apa jenenge kopi robusta 1 kilo. Wis gilingan. Suka ketika orang lain datang kepada dia dengan membawa apa yang kamu suka. Nah, kamu mendatangi orang lain juga sama. Paham maksudnya ya? Katakan Kanjeng Nabi, sesungguhnya umat ini awal-awalnya adalah orang-orang terpilih. Nah, pondok nang pondok. Pondok ini dulu awal-awal itu kan sedikit santrinya. Paham ya? Sedikit, dan itu pilihan semua. Karena apa? Karena waktu itu tidak banyak orang yang gelem mondok. Maka orang-orang yang mau mondok itu berarti orang pilihan. Di tengah kehidupan masyarakat yang notabene nggak banyak orang pesantren, tapi ada waktu itu anak gelem mondok, berarti pilihan. Api-api pilihan, jenenge pilihan. Wa akhiruha, dan semakin lama semakin lama itu siraruhum, wong-wong, karena saking akeh wong sing wis gelem mondok dan sebagainya. Iki bukan berarti di pondok, ini saya konotasikan biar gampang dipahami. Saking akeh santri saiki, sampai lihat pelanggaran saiki, mukhtalifin yang podo berselisih, tukaran, pembulian, ya kan? Ya biasa sebetulnya kalau saya melihat anak guyonan jenenge ambek kanca gojlok-gojlokan ya biasa. Cuma kan kalimatnya dimodernisasi jadi apa jenenge? Pembulian gitu. Ono apa ku jenenge pasale. Padahal dulu zaman saya mondok ya biasa gojlok-gojlokan. Tapi semakin lama akhirnya gojlokan bukan jadi tradisi. Akhirnya wong urip iku sepaneng. Gak cocok gelut. Gak cocok berselisih ya.
Padahal dengan gojlokan guyonan itu kan iso belajar ngelonggarno ati. Ngerti maksudnya? Iso belajar gak gampang apa? Tersinggungan. Nah, begitu. Oke, sampai semakin lama itu generasi kita itu semakin banyak yang berselisih terus terpecah belah. Paham ya maksudnya? Makanya sampai Kanjeng Nabi ku dawuh, nek ana wong sing beriman nang pangeran, beriman karo hari akhir, muga-muga nang teko ajale, muga-muga nang disusul karo malaikat Israil. Apa dalam rangka menyelamatkan supaya tidak mendapat fitnah. Cegah kena fitnahe donya, fitnahe zaman. Maksudnya apa? Cegah melok kena kecipratan eleke zaman. Makanya diselametno. Ono yai, ono ulama-ulama kita, gus-gus kita itu mati nom. Itu bukan berarti karena wah eman yo iki enggak, itu diselametno karo pangeran. Ngerti wakil bupati Sidoarjo yang meninggal itu, Cak Nur. Cak Nur tahu ya? Karo. Sebelum Gus Muhdar itu kan meninggal. Zamannya Covid dulu. Dan meninggalnya itu cepat. Dan orang tuh banyak yang iki kader yang bagus orangnya begitu. Eman. Tapi ada juga yai atau ulama yang mengatakan Cak Nur iki dipanggil pangeran karena diselametno. Paham ya maksudnya? Cegak kena misalkan tudingan fitnahan korupsi, tidak kena fitnahan dan sebagainya, akhirnya namanya jadi jelek sebagai public figure apa jenenge bupati gitu. Wong apik. Nah, akeh-akeh wong apik iku akeh sing fitnah. Difitnah ngene, difitnah kan begitu ya. Wong apik difitnah elek, wong elek diilokno. Karena sing bener urip iki. Arek salah, dielek-elekno kok gitu ya. Engko wong apik. Wah iki caper iki. Pasti duwe niat elek iki. Lah ngono ya. Wong wis apik difitnah elek ya. Sing elek ya dielek-elek. Ah terus karepe kudu ya apa? Nah gitu. Ya ngene iki donya iki saiki ngene. Di mana sing apik karo sing elek ku wis apa jenenge? Campur. Wa an Hisam bin Urwah rahimahullahu taala annahu sami'a abahu yaqul. Hisam bin Urwah iki mireng bapakne matur ya apa? Lam yazal amru bani Israil mustaqiman hatta hadasa fihim. Lam yazal amrun lam yazal amru bani Israila iki idhofah. Lam yazal amru bani Israila mustaqiman. Persoalan Bani Israil itu masih selalu lurus pancet. Hatta hadasa fihim al-muwalliduna al-muwalladun. Hatta hadasa fihim al-muwalladun abna'u sabaya al-umami. Sehingga hatta hadasa sehingga berbicara fihim dalam Bani Israil sapa al-muwalladun. Al-muwalladun itu bayi-bayi. Abna'u sabaya al-umam, anak-anake budak perempuan. Fa'ahdasu mongko padha mengatakan fihim ing dalam Bani Israil al-qaula ing ucapan birra'yi kelawan pendapat sendiri. Birra'yi ra'yun pandangan, gambaran, ide, pendapat. Wa adallu lan padha menyesatkan sapa muwaladun Bani Israil ing Bani Israil. Kala dawu Hisam bin Urwah wa kana abi yakul lan ana wa kana ana sapa abi bapakku yakul iku dawuh ngucap sapa abi
As-sunana as-sunana. As-sunana as-sunana. Maksudnya apa? Berpeganglah kepada sunnah, berpeganglah kepada sunnah. Ketika kamu melihat kesemrawutan semacam ini, berpeganglah kepada sunnah supaya tidak ikut semrawut. Fa innas sunana, krana setuhune sunnah iku kiwamuddin, pilar-pilare agama. Tersesatnya Bani Israel itu kan karena bukan maksudnya ada bayi terus iso ngomong, tidak. Maksudnya apa? Anak-anak mereka yang sudah dewasa itu berbicara birro'yi dengan memang pinter-pinter orang Bani Israel itu. Tapi pinternya kelewat batas. Paham nggak maksudnya? Bani Israel itu orang pinter-pinter, tapi pinternya kelewat batas sehingga sampai apa ini? Wa adallu Bani Israel, menyesatkan Bani Israel. Makanya bapak nih Hisam iki nuturi nang Hisam, as-sunana as-sunana. Cekelono karo sunnah. Fa innas sunana kiwamuddin, pilare agama. Warawa Ibnu Wahbin an Ibnu Syihabin Az-Zuhri rahimallahu taala qala. Hadis saking Ibnu Wahab saking Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dawuh, innal yahuda wan nasara innama insalahu minal ilmi alladzi kana bi aidihim. Innal yahuda wan nasara setune wong Yahudi lan Nasrani. Innama insalahu setune mereka itu kehilangan minal ilmi saking ilmu. Mereka kehilangan ilmu. Alladzi kana bi aidihim. Yang mana ilmu itu ada di genggaman mereka. Khina istaqallu ar-ra'ya, ketika mereka berpikiran bebas. Wa akhadhu fihi, dan mereka akhadhu amal, mempraktekkan, dan mereka mempraktekkan di dalamnya. Padahal wong Yahudi Nasrani itu ketika berpegang teguh pada ajarannya itu ya fisabilil haq, di dalam jalan yang benar. Tapi mereka ketika mereka itu berpikiran bebas ya, terus mengerjakan apa yang hasil dari pemikiran mereka yang sudah terlampaui apa jenenge batas itu tadi. Mereka ya insalahu minal ilmi, mereka kehilangan ilmu itu. Karena orang kalau sudah berpikiran bebas, itu yang mendominasi bukan ilmunya lagi, tapi nafsunya, keinginannya. Paham ya ini ya? Paham? Nah itu. Ya diringkas. Warawal Bukhari fi sahihihi an Urwata radhiyallahu anhu qala. Saking Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis yang diceritakan dari Urwah radhiyallahu anhu qala. Hajja alaina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar iki haji. Nah, ketika haji itu singgah. Singgah itu apa jenenge? Mampir. Mampir hajja alaina. Berhaji terus mampir kepada kita. Fasami tuhu mongko krungu sapa ingsun hu ing Abdullah bin Umar yakul. Abdullah bin Umar yakul. Sami itu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yakul. Aku mireng Kanjeng Nabi matur ngene. Ya apa? Innallaha la yanjiul ilma. Setuhune Allah ora nyabut ilmu ba'daan a'tahumuhu intizaan. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah Allah memberikannya kepada mereka.
intizaan secara mendadak, dicabut secara mendadak. Moro-moro wong goblok. Allah tidak akan mencabut ilmu seseorang setelah Allah memberikannya dengan cara dicabut mendadak. Walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdi al ulama'i bi ilmihim. Akan tetapi yantazi'uhu minhum, ilmu itu akan tercabut dengan sendirinya bersamaan dengan meninggalnya para ulama dengan ilmunya. Ulamanya meninggal, ilmunya juga ikut meninggal, menghilang. Faya beko nasun juhalun, faya beko mongko tersisa sapa nasun menungso juhalun kang bodoh. Yus taftauna kang padha njaluk fatwa sapa nasun juhalun. Fayuf tuna, maka mereka memberikan fatwa biro'yihim kelawan pandangane nasun juhal, pandangan pendapat, biro'yihim kelawan ide, kelawan pandangane iku. Fayadilluna, maka mereka tersesat. Wayudilluna, lan menyesatkan. Mereka tersesat dan juga menyesatkan. Fahadastu, mongko nyeritakno sapa ingsun. Ingsun iki sapa? Urwa. Biha kelawan cerita iku mang Aisyah ta ing Sayyidatina Aisyah. Sapa Aisyah itu? Istri apa anak? Istri. Cerita nang istrinya Kanjeng Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Abdullah bin Umar hajabat. Kemudian Abdullah bin Umar iki haji maneh di tahun berikutnya mungkin ya. Maksudnya di setelah waktu itu. Fakolat mengko ngucap Aisyah, ya ibna ukhti, intolik ila Abdillah. Ya ibna ukhti, he anak saudara perempuanku, berarti ponaan ya? Iya, ponaan. Iya kan? Anaknya saudara. Kamu punya saudara wedok. Terus dua anak, berarti kan ponaan. Ya ibna ukhti, he anak lanange dulur wedokku, he ponaanku lang menawis gampangane. Intolik ila Abdillah, temuilah, intolik ila Abdillah, temuilah Abdillah bin Umar mang. Fastasbit li, fastasbit, kemudian tanyakanlah, li untukku, maksudnya tanyakanlah hal ini kepada Abdullah bin Umar, untukku, untuk kamu sampaikan kepada aku setelahnya. Minhu saking Abdullah bin Umar. Alladzi haddastani minhu, tanyakanlah atau pastikanlah berita yang kamu sampaikan kepadaku. Tanyakanlah kepada Abdullah bin Umar tentang apa yang sudah kamu sampaikan kepadaku. Kata siapa mang? Sayyidatina Aisyah. Intolik ila Abdillah fastasbitli minhu alladzi haddastani minhu. Fajituhu, lan jumpai sapa Urwa. Jumpai sapa? Hu ing Abdullah bin Umar. Fasa'altuhu, mongko nakoni sapa ingsun hu ing Abdullah bin Umar. Fahaddasani, mongko nyeritani sapa Abdullah bin Umar ni ing ingsun bihi kelawan ya cerita iki mang kanah wi ma haddasani kaya dene Abdullah bin Umar ngabari aku. Jadi dulu pernah menceritakan, terus ketika haji berikutnya dipastikan kembali cerita itu. Jeeling tak gak? Paham ya maksudnya?
Di haji yang tahun sebelumnya menceritakan ini. Terus cerita itu dibawalah ke Aisyah. Nah disuruh Aisyah, "Se takono maneh nang Abdullah bin Umar." Dipastikan lagi. Ternyata karena wima haddasani. Sama seperti yang dulu diceritakan kepada saya. Podo. Fa'ata itu Aisyata, maka aku mendatangi Aisyah, fa'akhbartuha dan aku kabari Aisyah. Faqalat mongko ngucap sapa Aisyah, "Wallahi laqad hafidhu Abdullah bin Umar." Sungguh Abdullah bin Umar benar-benar memiliki hafalan yang baik. Apa? Sing dimaksud hafalan sing baik mang apa? Ya cerita iki mang lho, bahwasanya Nabi itu pernah menuturkan innallaha la yanji'u al ilma ba'da an a'tamuhu intizaan walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama bi ilmihim faya bakona sun juhalun yustaftauna fayuftuna bi ra'yihim fayadilluna wa yudilluna. Nah iki Allah tidak akan mencabut ilmu setelah Allah memberikannya kepada hamba secara tiba-tiba, akan tetapi dia akan mencabut ilmu itu bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Maka yang tersisa apa? Manusia yang bodoh, yang kepingin diberikan fatwa, tapi mereka memberikan fatwa itu dengan pandangan mereka sendiri, dengan nafsu mereka. Maka itu akan menyesatkan dan mereka akan tersesat dan menyesatkan. Wa fi Fathul Bari lan ing dalam kitab Fathul Bari an Masruq saking Masruq an Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Di dalam kitab Fathul Bari diceritakan hadis dari Masruq dari Ibnu Mas'ud. Itu Masruq iki. Iku ya rawi iku. Meriwayatkan hadisnya Yai. Meriwayatkan pitutur-pitutur Yai. Kola dawuh la ya'ti alaikum zamanun, tidak akan datang satu zaman kepada kalian illa wa huwa asyaru mimma kana qablau, kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ayo tonton dhewe kalimatnya. La ya'ti ora teko alaikum ing atase sira kabeh apa zamanun zaman illa kejaba wa huwa lan utawi zaman iku asyaru luwe elek mimma kana qablau saking zaman sadurunge. Amma ini anapun sedune ingsun dari Ibnu Mas'ud, la u'ayinu amiron khairon min amirin. Aku tidak membandingkan pemimpin yang baik dari pemimpin-pemimpin yang lain. Maksudnya aku tidak membanding-bandingkan pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Wala aman khairon min amin, dan aku tidak membandingkan wong umum sing apik dengan wong umum liyane. Nah, terus walakin ulama hukum walakin na ulama akum wa fuqaha akum, akan tetapi ulama-ulama kalian, wong-wong sing ahli fikih kalian iku yadhabuna, akan pergi, akan meninggal. Ulama-ulama kita yang masih ada itu, kiai-kiai kita yang masih ada itu suatu saat akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan meninggal, semua yang hidup akan meninggal. Nah, ulama-ulama kalian dan para alim-alim kalian, fuqaha kalian itu akan meninggal. Summa la tajiduna minhum khalafan,
dan kalian tidak menemukan dari mereka itu pengganti. Kamu nggak menemukan pengganti yang setara dengan mereka. Kamu tidak akan menemukan pengganti yang selevel, sepadan dengan mereka. Sumayaji'u nuli teko apa kok sapa kaumun kaum yuftuna kang berfatwa sapa kaum fil umuri ing dalam perkara-perkara bira'yim kelawan pendapate kaum. Sumayaji'u nuli teko sapa kaumun kaum yuftuna kang padha berfatwa sapa kaum fil umuri ing dalam perkara-perkara bira'yihim kelawan pendapate dhewe, kelawan ide gagasane dhewe, tidak bersandar kepada ajaran yang semestinya. Cakarepe dhewe pokoknya. Kalau pemerintah itu ada peraturan pemerintah, ada undang-undang dasar, mestinya kalau menghukumi sesuatu kan kembali ke situ. Kalau orang berfatwa tentang agama, ya kembalilah kepada Al-Quran dan hadis dan aqwalul ulama. Anda wong bodoh sing gak duwe pengetahuan sama sekali, ya akhirnya mereka berfatwa dengan kebodohannya, dan ini kan membahayakan. Seorang pimpinan yang gak punya kapasitas keilmuan, gak punya kapasitas kepemimpinan berfatwa, dan fatwanya ini dipengaruhi oleh hawa nafsunya, ambisinya. Nah, akhirnya tatanan negara ini tatanan gak tambah apik, malah tambah benturan sana sini. Fayas limuna al islama, mongko kaum itu akan mencoreng Islam. Wayah dimunahu lan menghancurkan Islam. Fasun fi bayani ismin min du'ain ila dolalatin au sunnin au sanna sunnatan sayyi'atan wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi